Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazril Fatur Rahman Abdul Latif dengan NIM 24320111014. Tujuan video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah HAM, Hak Asasi Manusia, yang diampu oleh Ibu dosen Eriska Ginalita Dewi Putri. Yang dimana tugas dalam UTS ini yaitu membahas terkait hak asasi manusia dalam sudut pandang Islam. Di sini saya akan membawakan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Haqqul muslim 'alal muslim sittun." Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Idza laqitahu fasallim alaih, apabila engkau bertemu maka ucapkanlah salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila engkau diundang penuhilah undangannya. Wa idza stansahaka fansahu, apabila engkau dimintai nasihat maka berilah nasihat. Wa idza atasha fahamidallah fasamithu, apabila dia bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah fasamitu, maka jawablah dengan yarhamukallah. Wa idza maridu fa'udhu, apabila dia sakit maka jenguklah. Wa idza mata fatba'hu, apabila saudara kita yang muslim itu meninggal dunia maka iringilah sampai ke pemakamannya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2162. Nah, faidah dari hadis ini yang dapat kita ambil, yang pertama, Islam adalah agama kasih sayang yang mengajarkan untuk memperhatikan hak terhadap sesama. Kemudian yang kedua yang dapat kita ambil yaitu Muslim yang dimaksudkan dalam hadis yang ditunaikan haknya di sini adalah Muslim yang bersyahadat la ilaha illallah dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan keislamannya atau berbuat syirik gitu. Nah, kemudian faedah yang ketiga, mengucapkan salam merupakan tanda cinta dan baiknya seorang muslim. Di dalamnya berisi doa keselamatan, assalamualaikum, keselamatan bagi kalian. Doa keselamatan dari berbagai penyakit, kejelekan, maksiat, serta selamat dari api neraka. Kemudian doa rahmat supaya mendapatkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullah, keselamatan bagi kalian, warahmatullah, dan rahmatnya Allah. Dan doa keberkahan wabarakatuh, doa keberkahan supaya kebaikan itu langgeng dan bertambah. Kemudian yang keempat, beberapa pelajaran mengenai ucapan salam. Hendaklah mengucapkan salam kepada yang dikenal dan tidak yang dikenal. Tetap mengucapkan salam kepada siapapun meskipun ahli maksiat, selama itu muslim. Tidak boleh mengucapkan salam kepada lawan jenis jika menimbulkan godaan, apalagi sesama yang berusia muda gitu, seumuran lah. Kemudian memulai mengucapkan salam disunnahkan. Ibnu Abdil Bar dan lainnya menyatakan bahwasannya para ulama berijma atau bersepakat memulai mengucapkan salam dihukuminya sunnah. Kemudian menjawab salam dihukuminya wajib. Jadi ketika kita misalkan bertemu seorang muslim, assalamualaikum, nah kita itu hukumnya sunnah, akan tetapi saudara kita yang mendengarkan itu hukumnya wajib untuk menjawab salam kita gitu. Sebagaimana pemahaman dari surah An-Nisa ayat 86 gitu. Ucapan salam yang sederhana adalah assalamualaikum, sedangkan yang paling sempurna adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan salam yang sederhana adalah waalaikumsalam. Bisa jadikan dengan alaikumussalam, sedangkan yang paling sempurna adalah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengucapkan salam itu boleh assalamualaikum saja, akan tetapi lebih sempurna dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga dengan menjawabnya gitu. Nah, ucapan salam lebih mulia dari ucapan selamat pagi. Nah, jadi sapaan yang paling mulia bagi seorang muslim itu bukan selamat pagi,
bagaimana kabarnya. Akan tetapi ucapan yang lebih mulia dari semua itu adalah ucapan salam, assalamualaikum. Ucapan selamat semacam ini bukanlah ucapan yang syar'i sebenarnya. Selamat pagi, apa kabar, atau selamat bekerja gitu. Karena ucapan-ucapan itu sama sekali tidak bisa menggantikan ucapan salam, assalamualaikum. Membalas salam bukanlah dengan ucapan ahlan atau ahlan wa sahlan. Misalkan kita memberikan salam assalamualaikum, kemudian ada orang menjawab ahlan wa sahlan, nah itu kurang tepat. Akan tetapi jawabannya yang tepat adalah waalaikumsalam. Dalam ayat disebutkan yang artinya apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Surat An-Nisa ayat 86. Dalam hadis disebutkan bahwa jika bertemu maka ucapkanlah salam. Apabila saat berpisah juga memberi salam. Ada hadis yang berbunyi, jika hadir dalam majelis hendaklah memberi salam, jika berdiri dari majelis hendaklah memberi salam. Yang mengucapkan pertama kali itu lebih utama dari yang mengucapkannya belakangan atau yang menjawabnya gitu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 5208, At-Tirmidzi nomor 2706, kemudian Ahmad 12/47. Ya, yang afdal adalah yang junior memulai mengucapkan salam kepada yang senior, yang sedikit kepada yang banyak, yang naik kendaraan kepada yang berjalan, dan yang berjalan kepada yang duduk. Namun jika tidak ada yang memulai dahulu, maka salam tersebut tetap diucapkan. Itulah yang lebih baik. Dalam hadis disebutkan khairuha alladzi tabda'u bis salam. Yang terbaik adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Nah, kemudian yang kelima, faedah yang dapat kita ambil yaitu hendaklah menghadiri undangan. Hadis yang dikaji ini menunjukkan undangan tersebut umum, baik undangan walimatul urs atau pernikahan maupun undangan lainnya. Sebagian ulama menyatakan menghadiri undangan apapun wajib karena demi memuliakan dan demi terjalin hubungan yang baik. Ini adalah pendapat dari Abdullah bin Umar, sebagian tabi'in, ulama Zahiriyah, dan sebagian ulama Syafi'iyah. Sedangkan jumhur atau mayoritas ulama menyatakan hukum menghadiri undangan secara umum adalah sunnah muakkad. Sedangkan Imam As-San'ani rahimahullah dalam Subulus Salam menyatakan bahwa yang wajib adalah menghadiri undangan walimah nikah, karena ada ancaman dalam hadis jika tidak menghadirinya, sedangkan undangan lainnya dihukumnya sunnah. Kemudian yang keenam, wajib memberikan nasihat kepada saudara kita ketika dia meminta untuk dinasihati. Berarti jika dia tidak meminta maka tidaklah wajib. Nah, namun jika kita tidak dimintai nasihat, lantas jika ada mudarat atau dosa, maka kita tetap menasihati karena ini adalah bentuk menghilangkan kemungkaran. Sedangkan jika saudara kita tidak meminta nasihat dan tidak ada mudarat atau dosa kala itu, nah, atau juga menganggap bahwa selain kita itu lebih manfaat dalam memberi nasihat, maka kita tidak wajib menasihatinya. Atau hukumnya sunnah, tidak wajib, karena termasuk dalam bentuk memberikan petunjuk kebaikan kepada orang lain. Kemudian yang ketujuh, wajib mengucapkan tasmid atau yarhamukallah, menjawab bersin orang lain ketika yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Berarti jika yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak ada ucapan tasmid atau yarhamukallah ini. Intinya jika luput dari mengucapkan alhamdulillah akan ada dua kerugian. Yang pertama, nikmat memuji Allah hilang. Yang kedua, nikmat didoakan oleh saudaranya ketika mendengarnya mengucapkan alhamdulillah juga hilang. Jadi afdalnya itu ketika kita bersin mengucapkan alhamdulillah, dan orang yang mendengar kita mengucapkan alhamdulillah menjawabnya dengan yarhamukallah gitu. Kemudian yang kedelapan itu menjenguk orang sakit. Menurut jumhur ulama adalah sunnah hukumnya. Namun bisa jadi menjenguk orang sakit itu wajib ketika yang dijenguk itu adalah kerabat dekat atau masih punya hubungan mahram.
Misal menjenguk ayah atau ibu yang sakit, hukumnya wajib karena bagian dari berbakti kepada keduanya. Atau misalkan menjenguk adik atau kakak yang sakit, hukumnya wajib karena bagian dari silaturahim dengan kerabat. Ya, adzan di sini teman-teman. Kaidahnya, makin dekat hubungan kerabat dan makin dekat dalam hubungan, maka makin ditekankan untuk menjenguk saat sakit gitu. Kemudian yang kesembilan, yang dijenguk di sini adalah orang yang sakit secara umum, baik yang sakit masih dalam keadaan sadar atau tidak. Begitu pula dianjurkan meskipun yang datang menjenguk tidak diketahui kehadirannya oleh yang sakit. Karena menjenguk orang sakit punya manfaat. Yang pertama, manfaat menjenguk orang sakit itu mengurangi duka keluarganya. Kemudian mendoakan kebaikan kepada yang sakit, syafakallah syafaan ajilan la yughadiru ba'dahu sakma misalkan. Kemudian manfaat selanjutnya itu menjenguknya sendiri, itu kita akan mendapatkan pahala gitu karena menjalankan hadis ini. Sebagian hak dari sesama muslim. Kemudian faedah yang terakhir, kita diperintahkan untuk mengantarkan jenazah ke pemakaman dan hukumnya adalah fardu kifayah. Ini berlaku bagi jenazah yang dikenal maupun tidak kenal. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup penjelasan saya pada kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.